Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akila Fadia Ahmad dengan NIM 18130043 akan menerangkan tentang agama dan kepribadian dari Sigmund Freud. Yang pertama adalah biografi. Sigmund Freud lahir di Moravia, Eropa Tengah di bawah kerajaan Austro-Hungaria pada tahun 1856 di lingkungan keluarga yang menganut agama Yahudi. Beliau adalah seorang dokter yang bergerak di bidang syaraf dan juga tokoh utama yang meneliti agama tentang pertumbuhan kepribadian manusia. Freud juga dikabarkan sukses menangani kasus gangguan syaraf, yaitu perilaku irasional seseorang yang berada dalam kesusahan, dengan menggunakan metode hipnotis atau sekedar menemani mereka mendiskusikan penyakitnya. Beliau pernah menangani pasien wanita yang dinamakan Anna O. Dia mengklaim telah menyembuhkan wanita ini dengan cara melacak cerita-cerita yang dihubungkan dengan kejadian yang menyebabkan masalahnya. Penggunaan pendekatan percakapan ini merupakan langkah kunci dari Freud, atau yang bisa disebut dengan cara katarsis. Lalu, kepribadian dalam konflik. Alam bawah sadar menurut Freud menempati posisi sentral dalam pemikiran, sebab merupakan penghubung antara jasmani dan mental setiap kepribadian manusia. Mari kita bergeser ke motivasi yang menggerakkan kekuatan emosional, yaitu ada 3, ID, superego, dan ego. Apa sih ID itu? ID ialah komponen yang hadir sejak lahir, aspek kepribadian sepenuhnya sadar dan termasuk dari perilaku naruliah dan primitif. ID juga didorong oleh prinsip kesenangan dan kepuasan segera dari sebuah keinginan dan kebutuhan. Lalu superego, yaitu untuk mengembangkan kepribadian. Superego adalah aspek kepribadian yang menampung semua standar internalisasi moral dan cita-cita yang kita peroleh dari kedua orang tua dan masyarakat. Superego memberikan pedoman untuk membuat penilaian. Yang terakhir ialah ego. Ego ialah komponen kepribadian yang bertanggung jawab untuk menangani dengan realitas. Ego terkembang dari ID dan memastikan bahwa dorongan dari ID dapat dinyatakan dalam cara yang dapat diterima di dunia nyata. Contoh nih, aku lapar di kelas, itu adalah ID. Dan superego yaitu menahan untuk tidak makan karena sedang berada di kelas. Lalu ada ego, ego yaitu tindakannya ialah apakah aku akan makan atau tidak. Lalu muncul lagi yang menarik di kepribadian dalam konflik ini, yaitu munculnya teori seksualitas kanak-kanak dan Oedipus kompleks. Menurut Freud, kanak-kanak atau anak usia 6 tahun inilah apa yang dinamakan dengan superego itu mulai terbentuk. Sebab di usia inilah orang tua menyatakan kepada pikiran si anak tentang realitas, keluarga, dan masyarakat. Akan tetapi, apa yang dikemukakan oleh Freud selanjutnya, banyak orang atau sebagian yang menganggapnya salah, bahkan menyesatkan. Dengan berani, Freud mengatakan bahwa masa kanak-kanak sangat dipengaruhi oleh hasrat seksual dari ID, sehingga tidak ada bedanya dengan usia dewasa. Yang pertama yaitu fase oral, di usia 18 bulan pertama, di mana kepuasan seksual dipenuhi dengan menghisap zat makanan dari payudara ibunya. Lalu berlanjut di usia 18 bulan hingga 3 tahun, yang disebut dengan fase anal, di mana kepuasan datang dengan pengaturan pengeluaran kotoran. Lalu yaitu fase palik, dari usia 3 tahun dan seterusnya, di mana organ kemaluan dianggap sangat penting, dan kepuasan hasrat dilakukan dengan cara masturbasi dan fantasi seks. Fase ini bertahan saat usia 6 tahun dan seterusnya, sampai di usia belasan saat datangnya kemampuan untuk melakukan hal seksual yang dewasa. Lalu Freud menghubungkan seksualitas kanak-kanak dengan agama dari cerita yang terkenal yaitu tentang Oedipus, karangan dari Sophocles, seorang dramawan besar dari Yunani kuno. Kisah ini menceritakan tentang Raja Oedipus yang tidak sengaja membunuh ayahnya. Padahal Raja Oedipus ini terkenal dengan baik dan bijaksana. Lalu kemudian setelah membunuh ayahnya, beliau menikah dengan ibunya sendiri.
Freud melanjutkan, mungkin fase balik, yaitu usia 3-6 tahun, berkaitan dengan cerita Oedipus kompleks ini. Karena di masa ini ada hasrat yang kuat untuk menggantikan salah satu orang tuanya dan menjadikan orang tuanya yang lain sebagai kekasih. Seorang anak yang mendapatkan kenikmatan seksual melalui alat kelaminnya ingin menjadi pasangan seks ibunya, dan oleh karena itu harus menggantikan posisi ayahnya. Konflik Oedipal sebenarnya juga merupakan masalah masyarakat, di samping sebagai masalah individu. Jika dorongan ini diatasi setelah begitu parah, maka dia akan mengganggu seluruh unit keluarga yang sangat penting bagi keberadaan anak. Jika hal ini benar-benar terjadi, maka hubungan seks sedarah tidak akan terhindarkan lagi, atau yang kita sebut dengan incest. Yang akan merusak diri si anak, keluarga, dan masyarakat, seperti yang terjadi dalam cerita Oedipus tadi. Selanjutnya ialah Freud dan agama. Freud dibesarkan di keluarga Yahudi dan di lingkungan yang mayoritas beragama Kristen Katolik. Tetapi Freud sendiri merupakan penolak yang begitu kompleks terhadap agama. Dia tidak menemukan satupun alasan untuk percaya kepada Tuhan, sehingga ia menganggap semua ritual keagamaan tidak punya arti dan manfaat apapun dalam kehidupan. Sebagian besar orang beragama mengatakan diri mereka percaya kepada Tuhan, karena Tuhan mengatakan hal tersebut dalam kitab. Karena Tuhan telah menampakkan dirinya ke dalam hati mereka. Ini berbeda dengan Freud, yang sangat yakin bahwa ide-ide agama tidak datang dari Tuhan yang Maha Esa atau Tuhan-Tuhan yang lain, sebab Tuhan-Tuhan itu memang tidak ada dan juga bukan berasal dari suara hati dalam perenungan tentang dunia yang biasanya membawa kepada kebenaran. Selanjutnya, agama adalah tahayul. Namun, pada saat yang sama, ia melihat agama sebagai tahayul yang amat menarik karena memunculkan pertanyaan penting tentang manusia. Kenapa manusia masih mempercayai agama, bahkan dilakukan dengan kesungguhan yang dalam, padahal agama adalah kekeliruan? Jika memang agama itu tidak rasional, lantas kenapa manusia masih membutuhkannya? Dan kenapa mereka masih memegangnya? Dalam artikel yang diterbitkan Freud dengan judul Obsessive Action and Religious Practice pada tahun 1907, dia menyimpulkan perilaku orang beragama mirip dengan tingkah laku pasien neurotisnya. Misal, keduanya sama-sama menekankan bentuk-bentuk upacara dalam melakukan sesuatu dan sama-sama akan merasa bersalah dan berdosa seandainya tidak melakukan ritual upacara tersebut dengan sempurna. Dalam kedua kasus itu, upacara yang dilakukan juga diasosiasikan dengan represi terhadap dorongan dasariah. Gangguan psikologis dalam agama sebagai akibat ketertekanan diri, yaitu pengontrolan terhadap insting ego atau tindakan saat aku tidak melakukan upacara tersebut. Jadi, kalau agama yang dipraktekkan oleh lebih banyak kalangan bisa dikatakan sebagai gangguan obsesi mental secara universal atau umum. Perbandingan ini merupakan tema kunci dalam seluruh tulisan Freud tentang agama. Dalam pandangannya, perilaku agama selalu mirip dengan penyakit jiwa. Maka, konsep yang paling tepat untuk menjelaskan agama adalah konsep-konsep yang telah dikembangkan dalam psikoanalisa. Selanjutnya ialah buku-buku Freud tentang agama. Ketiga buku Freud yang membicarakan agama memakai pendekatan psikoanalisa, tapi dengan cara yang berbeda-beda. Yang pertama ialah Totem and Taboo. Buku ini menengahkan penafsiran psikoanalisa terhadap kehidupan masyarakat primitif. Buku ini juga dipengaruhi oleh pemikiran evolusionis, bukan hanya teori evolusi biologis Darwin, tapi juga ide-ide evolusi sosial dan intelektual. Dalam buku ini, Freud menerima pemikiran yang ada kala itu bahwa evolusi bukan saja terjadi pada segi fisik. Dia juga mengadopsi ide-ide seperti yang dikembangkan oleh Taylor dan Fraser bahwa kita juga mengalami perkembangan secara intelektual. Freud selanjutnya beralih kepada dua perilaku masyarakat primitif yang selalu menggelitik karena keanehannya. Yang pertama, penggunaan binatang atau totem dan adat atau tabu atau yang biasa kita sebut dengan larangan-larangan atau pamali.
Dalam kebiasaan totem, sebuah suku atau kelompok mengasosiasikan diri mereka dengan binatang atau tumbuhan tertentu yang dianggap sebagai objek yang sakral. Sedangkan kebiasaan kedua, seseorang atau sesuatu disebut tabu jika satu suku ingin menyatakannya sebagai hal yang terlarang atau tidak dibolehkan. Tabu yang paling lama dan yang paling kuat dipegang adalah larangan masyarakat terhadap 3 hal. Yang pertama, hubungan seks sedarah, sehingga jika ingin melakukan perkawinan harus dengan keluarga atau kelompok lain. Hampir dalam setiap masyarakat primitif dulu terdapat apa yang dinamakan dengan incest. Yang kedua, tidak dibolehkan berburu dan memakan binatang totem kecuali pada saat upacara-upacara tertentu. Ketika aturan ini dilanggar, maka memakannya juga merupakan sebuah tabu atau pamali. Yang ketiga, di sini Freud lebih dalam lagi ketimbang teoritikus yang lain. Tidak ada alasan mendasar untuk membuat tabu dan larangan-larangan yang berlaku secara umum itu, kecuali karena memang pada satu waktu orang memang ingin melakukan perbuatan yang dilarang itu. Buktinya, semua ini merupakan kesalahan yang ingin dilakukan setiap orang. Namun, kenapa mereka dianggap bersalah apabila melakukannya? Padahal semua orang ingin melakukannya. Kenapa aturan ini membuat orang tersiksa? Padahal orang-orang tidak mau mematuhinya. Munculnya kepercayaan terhadap agama bisa ditemukan dalam Oedipus kompleks, dalam emosi-emosi yang terpilah dalam diri manusia yang membawa mereka kepada kejahatan besar pertama, membunuh ayah mereka, dan kemudian menjadikan ayah sebagai Tuhan dan berjanji untuk menahan hasrat seksual sebagai bentuk bakti kepadanya. Ini dinyatakan Freud dengan ungkapan agama totem muncul dari rasa bersalah anak, dan untuk menghilangkan perasaan itu dan mengabulkan keinginan sang ayah, mereka menemukan penyembahan sang ayah yang telah terbunuh. Seluruh agama yang datang kemudian kelihatannya juga ingin memecahkan persoalan yang sama, yaitu menembus sebuah kesalahan. Selanjutnya ialah buku The Future of Illusion. Jika di buku Totem and Tabu melihat ke belakang ke dalam zaman prasejarah, maka buku ini melihat agama yang ada saat ini dan bagaimana keadaannya di masa yang akan datang. Freud memulai buku ini dengan beberapa fakta yang sudah diketahui oleh setiap orang. Kehidupan manusia muncul atau berevolusi disebabkan oleh alam natural, satu arena yang tidak selalu bersahabat dengan kehidupan manusia. Freud juga memperlihatkan kepada kita bahwa masyarakat bisa bertahan apabila mampu menundukkan hasrat-hasrat pribadi kepada aturan-aturan dan batasan-batasan yang ditentukan oleh masyarakat. Karena itu, dengan menahan hasrat, akan muncul keyakinan bahwa kita tidak saja menolong masyarakat, tapi juga mematuhi hukum-hukum keadilan dan kebijaksanaan Tuhan yang kekal. Kata paling baik untuk menggambarkan kepercayaan seperti itu menurut Freud adalah ilusi atau illusion. Ilusi yang dimaksudnya di sini adalah sesuatu yang khusus, yaitu satu keyakinan yang kita pegangi dan harus selalu benar. Ilusi sendiri berbeda dengan delusi. Delusi ialah sesuatu yang juga saya inginkan jadi nyata, tapi semua orang tahu bahwa hal itu tidak mungkin. Misal nih, saya suatu saat akan terbang menggunakan sayap. Tapi, kita semua tahu itu tidak akan mungkin, maka itu disebut dengan delusi. Freud juga tegas mengatakan bahwa kepercayaan kepada Tuhan bukanlah sebuah delusi. Walaupun dia memandang pembicaraan tentang benar tidaknya doktrin keagamaan tidak termasuk dalam cakupan penyelidikan saat ini, karena kita telah sama-sama tahu bahwa agama adalah yang dalam istilah psikologis disebut ilusi. Oleh karena itu, menurut Freud, ajaran agama sebenarnya bukanlah wahyu dari Tuhan, dan juga bukan konklusi logis yang berasal dari pembuktian ilmiah. Sebaliknya, ajaran agama merupakan pikiran-pikiran dengan ciri utama yang khas. Kita sangat menginginkannya, yaitu ajaran agama tersebut menjadi kenyataan. Ajaran-ajaran agama adalah pemenuhan bagi keinginan manusia yang paling tua, paling kuat, dan paling penting. Rahasia kekuatan agama terletak pada kuatnya keinginan para pemeluk agama itu sendiri. Di sini kita harus mencatat bahwa meskipun teori Freud
memang membantu bagi sebagian kalangan, namun bagi Freud sendiri, perbedaan antara ilusi dan delusi sangatlah tipis. Dalam pandangannya, kedua istilah ini hampir tidak bisa dibedakan, sebab ajaran-ajaran agama memang benar-benar tidak bisa dibuktikan sehingga pada akhirnya akan bermuara pada bentuk delusi juga. Ajaran-ajaran tersebut tidak bisa dan tidak pantas kita percayai, lanjutnya, karena tidak bisa diuji secara ilmiah. Satu-satunya jalan yang bisa memberitahu kita tentang yang benar dan yang salah. Agama tidak lebih dari sekedar kebiasaan-kebiasaan para penganutnya dalam menggambarkan perasaan dan intuisi personal mereka belaka. Agama yang terdapat dalam awal sejarah manusia adalah pertanda dari sebuah penyakit, dan keinginan untuk meninggalkan agama menjadi satu-satunya indikasi yang menunjukkan kesehatan peradaban manusia. Dalam bahasanya, Freud mengatakan, agama adalah gangguan obsesi mental manusia secara universal, sama seperti gangguan mental yang terjadi pada diri anak-anak. Agama muncul karena Oedipus kompleks, karena masalah yang terjadi dengan ayah mereka. Jika anggapan ini memang benar, maka bisa diperkirakan bahwa meninggalkan agama niscaya akan membawa akibat fatal bagi proses pertumbuhan, dan kita mendapati diri kita dalam keadaan yang sangat kritis di tengah-tengah fase pertumbuhan. Yang terakhir ialah Moses and Monotheism. Buku ini juga memberikan pernyataan yang mengejutkan semua orang tentang peristiwa tertentu yang terjadi dalam sejarah agama Yahudi khususnya. Dia mencoba memperlihatkan bagaimana psikoanalisa bisa membantu menjelaskan konsep dan perumpamaan-perumpamaan dalam agama tersebut. Dalam Bible, kita diajarkan bahwa Musa adalah seorang nabi besar dan pemimpin bangsa Israel yang mengatur kehidupan masyarakat dengan hukum-hukum Tuhan. Barangkali ini benar, tapi bagaimana kita bisa mengetahui bahwa pasti bahwa Musa memang benar-benar orang Israel? Bila kita mencermati teks-teks suci dengan cermat, kita akan memperoleh bukti untuk mempercayai Musa sebenarnya adalah seorang pangeran Mesir, seorang pengikut Parao Akhenaton, atau yang kita kenal dengan Fir'aun, yang ingin mengganti dewa-dewa Mesir kuno dengan penyembahan kepada satu dewa, yaitu dewa matahari Aten. Ketika Akhenaton meninggal, agama baru ini tidak serta-merta meredup. Agama ini masih dipertahankan oleh salah seorang pengikutnya, yaitu Musa, yang menjadikan budak-budak Israel sebagai pengikutnya, mempersatukan mereka dalam keimanan yang baru dan dengan keberanian yang luar biasa memimpin pemberontakan demi kemerdekaan mereka. Akhirnya, para pengikut Musa ini sejahtera di bawah kepemimpinannya. Tapi karena didera nasib sial di padang pasir, orang-orang pilihan Musa ini melakukan pemberontakan atas kepemimpinannya, mengingkari Tuhan Musa, dan akhirnya membunuh Musa. Agama monoteistik Musa ini kemudian ditutupi oleh pemujaan bentuk baru yang dipersembahkan kepada dewa gunung api yang bernama Yahweh. Dewa yang disembah oleh umat Israel ketika mereka berperang merebut kembali tanah yang dijanjikan. Setelah pembunuhan itu terjadi, tentu masyarakat akan mengalami represi kolektif, dan untuk menghilangkan rasa bersalah ini, mereka menghapus seluruh kenangan bersama tentang Musa, baik ajaran monoteisme atau peristiwa pembunuhannya dari kehidupan masyarakat. Hal ini akan memungkinkan agama Musa yang lain, yaitu Yahweh, yang lebih sederhana dapat menempati kedudukan agama pertama. Bagi agama Musa yang asli, periode ini adalah masa pemendaman atau latensi, dalam waktu yang lama dan hampir terlupakan oleh masyarakat Yahudi. Dan sekali lagi, hukum neurotis terbukti benar. Apapun yang ditekan dan dipendam pasti akan kembali. Setelah beberapa abad mengalami kemunduran, keyakinan lama dari para pendiri bangsa Yahudi kembali dengan kekuatan yang besar melalui sabda nabi-nabi yang baru. Selanjutnya, monoteisme yang murni, yaitu agama yang hanya menyembah Sang Pencipta yang Esa, kembali menjadi keyakinan bangsa Yahudi, sebuah keyakinan yang memang merupakan hak mereka sehingga sampai sekarang mereka tetap mengklaim bahwa merekalah umat pilihan Tuhan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.